Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat, bertemu kembali di Japri, jalur pejuang ridho ilahi. Hari ini materi kita adalah tentang 5 tanda kita sudah menjadi budak dunia. Sebelumnya saya haturkan salam hormat kepada guru kita semua, Ustadz Umar Hutan LC. Kapan seseorang disebut sebagai budak dunia? Mari kita bahas supaya kita mampu mengenali apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak. Yang pertama, jika dia menjadikan seluruh ibadahnya, seluruh ketaatannya semata-mata hanya diniatkan untuk mendapatkan sekeping kenikmatan dunia. Seharusnya seluruh ibadah kita, seluruh ketaatan kita semata-mata kita kerjakan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengejar pahala di akhirat, untuk mendapatkan pahala di surga. Jika seseorang terindikasi sudah kesetrum cinta dunia, segala ibadah dan ketaatannya dia niatkan untuk dunia, sehingga segala ketaatan yang dia kerjakan semata-mata untuk menunjang agar kehidupan dunianya sukses. Sholat untuk proyek, puasa supaya dagangannya laku, sedekah agar mendapatkan keuntungan bisnis yang besar. Padahal seorang mukmin harusnya paham bahwa semua ibadah kita untuk membangun akhirat kita. Karena rumah kita di surga itu tidak bisa kita bangun kecuali dengan komponen-komponen ketaatan yang kita kerjakan ketika kita di dunia. Orang yang terindikasi sudah gandrung dunia, bukan hanya mubah yang dia jadikan untuk mendapatkan dunia, bahkan urusan akhirat pun dia niatkan untuk dunia. Dan hal ini menjadi salah satu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita sadar. Sahabat, Allah itu Maha Pencemburu. Allah paling tidak suka jika hati kita bercabang, jika kita berselingkuh ketika kita sedang beribadah kepadanya. Kalau kita sholat hanya gara-gara seorang wanita, maka sholat kita tidak sah. Sama, ketika kita sholat, niat kita untuk mendapatkan dunia, sholat kita tidak sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, jika kita sedekah karena gara-gara ada Pak Bambang, sedekah kita tidak diterima oleh Allah. Sama, ketika kita sedekah dengan niat untuk dunia, kita sedekah bukan untuk memadamkan api neraka, kita sedekah supaya dagangan kita laku. Maka sama sedekah kita dengan sedekah karena Pak Bambang. Sahabat,
Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi dunia kepada kita itu bukan karena ketaatan ibadah kita, tetapi berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi kita dunia berdasarkan ketaatan ibadah kita, satu, para sahabat tidak ada yang fakir, tidak ada yang miskin. Padahal faktanya rata-rata sahabat itu hidupnya miskin. Padahal ibadah mereka luar biasa. Dua, seharusnya mereka yang tidak beriman, tidak pernah zikir pagi, tidak pernah zikir petang, tidak pernah datang ke majelis taklim, seharusnya mereka tinggal di kolong jembatan. Tapi kenyataannya rumah mereka lebih mewah dari kita, mobil mereka lebih bagus dari kita, kemana-mana mereka pergi memakai pesawat pribadi. Disitulah kita menjumpai bahwasannya Allah membagikan dunia bukan berdasarkan ibadah kita, tetapi berdasarkan takaran takdirnya. Ada orang yang berkata seperti ini, saya harus sholat duha, karena bagi saya sholat duha itu hampir-hampir menjadi wajib. Nanti dagangan saya jadi tidak ada apa-apanya jika tidak sholat duha. Loh, bukannya sholat duha itu sebagai sedekah kita bagi ruas-ruas tulang yang perlu disedekahi, dan itu dicukupkan dengan 2 rakaat sholat duha. Misalkan kita tidak pernah sholat tahajud, kita ditakdirkan untuk mendapatkan 50 miliar, maka akan kita dapatkan. Jadi tidak ada kaitannya sholat duha kita, sholat tahajud kita dengan dunia, dengan materi. Sesuai dengan hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Sahabat, Allah itu sangat detail ketika sudah berhubungan dengan hati dan niat. Jadi, bisa jadi ketika seseorang beribadah dengan niat ingin mendapatkan dunia, dikasih sama Allah, tetapi di akhirat tidak dikasih lagi, karena balasannya sudah Allah sempurnakan ketika di dunia. Ada orang ketika disidang oleh Allah di akhirat, di pengadilannya, dia bingung. Allah, mana tahajud saya? Allah jawab, ya, tahajud kamu kan supaya dagangan kamu laku. Sudah aku jadikan laku kan dagangan kamu di pasar, jadi tidak ada lagi balasan. Bisa jadi ketika ada orang taklim setiap hari, berdakwah setiap hari, dan niat pertamanya, niat utamanya adalah untuk menggenggam dunia, bukan untuk menyampaikan kalimat Allah. Bisa jadi ketika ditimbang oleh Allah, dia bertanya, Allah, mana taklim saya setiap hari? Kok tidak ada di dalam mizan saya? Kemana taklim saya setiap waktu? Maka dijawab oleh Allah, taklim kamu kan supaya kamu bisa menumpuk kekayaan. Sudah aku jadikan kamu menumpuk kekayaan kan waktu di dunia. Jadi di akhirat tidak ada lagi balasan. Jadi ketika kita berdakwah, yang paling berat itu adalah menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tidak,
menghafal hadis, bukan. Tapi yang paling berat itu adalah menjaga niat kita hanya karena Allah. Ada lagi orang sedekah. Dia sedekah terus. Ketika dia melihat mizan, ratusan juta sedekah saya mana? Kok tidak ada? Lalu dijawab lagi sama Allah, loh, bukannya tujuan sedekah kamu untuk mendapatkan keuntungan besar ketika kamu di dunia? Sudah aku jadikan kamu mendapatkan keuntungan yang besar kan ketika di dunia? Dan selesai, habis. Jika kita mencari ilmu pun, jika diniatkan bukan untuk mencari wajah Allah, tetapi diniatkan untuk dunia, maka saya akan bacakan hadis riwayat Ahmad nomor 8103. Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'allama ilma mimma yubtaghu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid araful jannah yaumal qiyamah. Barang siapa mencari ilmu yang seharusnya dicari karena wajah Allah, tapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan di dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mencium aroma surga. Ia tidak akan mencium bau surga. Saking dalamnya Allah membenamkan ia ke dalam pelukan api neraka. Disebabkan ketika kita saking cintanya kepada dunia, ketika kita saking gandrungnya kepada dunia, saking khawatirnya tidak memiliki apa-apa di dunia, maka urusan akhirat pun kita seret, kita paksa untuk urusan dunia. Padahal hal itu menjadikan salah satu perkara yang mengakibatkan rusaknya hubungan, rusaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa kita sadari, itu akan merusak kehidupan kita. Ada sebuah atsar atau riwayat. Ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Seorang tabi'in atau tepatnya min ibari tabi'in yang kedudukannya atau tabaqatnya paling tinggi. Abdullah bin Mubarak hobinya menemui para sahabat. Karena Abdullah bin Mubarak tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Abdullah bin Mubarak ditanya, "Wahai Abdullah bin Mubarak, kamu itu menemui para sahabat Nabi. Coba ceritakan kepada kami, bagaimana para sahabat ketika mereka sedang membaca Al-Quran? Surat apakah yang membuat para sahabat menangis ketika mereka membaca Al-Quran?" Abdullah bin Mubarak menjawab, "Para sahabat banyak menangis ketika mereka melewati satu surat, yaitu surat Hud, surat ke-11 dalam Al-Quran. Dan ayat dalam Quran surat Hud yang membuat para sahabat banyak menangis adalah ayat ke-15 dan ayat ke-16. Sahabat, saya bacakan Quran surat Hud ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatan dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Sahabat, orang itu kalau dalam kehidupan di dunia yang dipikir dan yang diniatkan hanya dunia terus, semua takarannya adalah dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka Allah kasih kepada mereka dunia seperti apa yang mereka tanam. Wahum fiha la yubkhasun, tidak dikurangi oleh Allah. Jika ada seorang yang sholat karena niatnya untuk mendapatkan dunia, maka Allah kasih dunia kepadanya sesuai dengan niat yang dia tanam. Jika ada seseorang yang sedekah dengan niat untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan rumah, untuk mendapatkan mobil, dan hanya itu niatnya, dan hanya itu niatnya, dan hanya itu niatnya, maka Allah kasih la yubkhasun, kata Allah. Tapi ingat sahabat, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-16. Saya bacakan Quran Surat Hud ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sahabat, orang semacam ini, kata Allah, bisa jadi ketika mereka di akhirat, mereka tidak mendapatkan apa-apa, kecuali mereka hanya mendapatkan neraka. Sia-sia apa yang telah mereka kerjakan di dunia, batal atas apa yang telah mereka usahakan di dunia. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika makan kurma agak besar, Abdurrahman bin Auf menangis. Ma yubkika, apa yang membuatmu menangis wahai Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf menjawab, yang membuat saya menangis adalah satu, kurma yang saya makan ini lebih baik dari kurma yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, yang membuat saya menangis adalah kurma enak yang saya makan ini, saya khawatir jangan-jangan ini adalah sebagai balasan karena kebaikan saya di dunia, dan di akhirat nanti saya tidak mendapatkan apa-apa karena Allah sudah menyegerakan balasannya di dunia. Jadi sahabat, urusan-urusan dunia jangan sampai menjadi niat kita dalam melaksanakan ibadah. Dan kalaupun ibadah sahabat sudah berdasarkan niatnya mendapatkan akhirat, insya Allah
Allah akan memudahkan urusan dunia, sahabat. Karena apa? Karena akhirat saja sudah beres, apalagi dunia. Karena akhirat itu mahal harganya, tak ternilai harganya. Dunia, semahal-mahalnya dunia, masih kesebut harga. Mungkin seharusnya kita berpikir, ya Allah, jangan-jangan kita beribadah, tapi kita rasa dunia. Jadi, kalau kita minta dunia, tidak bolehkah? Kalau kita berdoa minta dunia, itu boleh. Karena kalau kita mempunyai hajat, siapa lagi yang kita pinta kalau bukan Allah? Yang tidak boleh itu kalau kita melakukan ibadah dengan niat hanya untuk mendapatkan sekeping kenikmatan dunia. Jadi kita melakukan ibadah, yang mendorong kita melakukan ibadah itu bukan karena Allah. Itu yang tidak boleh. Sahabat, indikator berikutnya bahwa kita terindikasi menjadi budak dunia, insya Allah akan disampaikan pada pertemuan Japri berikutnya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sadari, dan aku mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.